Hai, ketemu lagi bersama gue Kadia GC. Apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan diselesaikan segala urusannya. Kali ini Kadia akan review sebuah film yang berjudul Detektif Kenaik 2022. Film ini menjelaskan seorang detektif yang memecahkan suatu masalah disebabkan oleh para teroris-teroris yang sudah lama dan cerdik dalam melakukan sesuatu. Pastinya di film ini banyak sekali ketegangan, pengeboman, pembunuhan, dan banyak sekali orang yang dirugikan. Pastinya seru banget. Oleh karena itu, jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa yuk kita subrek terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan notifikasi dan film-film terbaru dari Kadia GC. Tanpa berlama-lama, yuk siapkan posisi simetris kencangan celana dalam. Kita akan mulai bersama Kadia mempersembahkan. Film diperlihatkan seseorang pembawa truk uang dihadang oleh para teroris untuk dilakukan pembajakan. Tanpa berlama-lama, langsung teroris itu menghantam dan membajak uang serta truk yang ada di sana. Tetapi sayang sekali, tiba-tiba saja polisi langsung datang. Setelah mendengar sirine dari polisi, mereka semua melarikan diri dan langsung mengadu mekanik dengan sangat brutal. Lalu kemudian para teroris ini menghabisi semua polisi dengan sangat brutal. Disinilah film pun baru dimulai. Selang beberapa lama, orang-orang teroris itu sudah selesai melakukan misinya dan akan kabur ke suatu tempat. Mereka semua kabur dengan menggunakan pesawat khusus yang sudah disediakan. Di tengah-tengah perbincangan, mereka memasalahkan ada seorang komandan polisi yang terkena tembakan. Mungkin ini akan menjadi masalah buat kita karena polisi tidak akan pernah diam. Di sisi lain, polisi itu terlihat sangat kritis karena mendapatkan tembakan berkali-kali dari para teroris. Dengan segenap kemampuan, semuanya membawa polisi itu untuk dirawat karena polisi ini sedang koma, bahkan sampai tanda seru. Selang beberapa jam kemudian, para teroris ini sudah sampai di kota New York dan mereka semua berkumpul di suatu base camp rahasia yang sudah disediakan. Lalu mereka semua menghitung hasil dari pembajakan truk yang berisi uang itu. Akhirnya mereka bisa mendapatkan gajian. Salah satu dari mereka mengeluarkan alat yang sangat mengerikan, yaitu adalah berupa bom pipa yang akan menjadi senjata andalan bagi mereka. Dan disinilah mereka akan pulang kepada keluarganya masing-masing dulu. Di sisi lain, ada dua botak yang sedang berbincangkan tentang permasalahan pembajakan kemarin. Inilah detektif Kenaik yang menjadi detektif senior di kota ini bersama detektif Songo. Mereka berdua adalah detektif yang sangat luar biasa, memecahkan kasus-kasus yang sangat berat seperti kasus kemarin. Lalu mereka berdua berbincangkan bahwa teroris ini sudah terlatih, cerdas, bahkan mempunyai alat-alat yang sangat luar biasa. Tanpa ragu, mereka berdua akan datang ke New York untuk menggerebek mereka semua dan mencari informasi. Di sisi lain, ada seseorang yang sedang menemui keluarganya. Inilah ketua dari teroris yang bernama Casey.
Casey mempunyai satu istri dan satu anak yang dicintainya. Tetapi keluarga tersebut tidak tahu bahwa sang ayah adalah ketua teroris yang sangat ganas. Terlihat Casey yang sangat mencintai anaknya dan menyayangi istrinya. Ketika mau berangkat, dicegah oleh istrinya karena pekerjaan yang gelap dan tidak tahu apa yang dikerjakan oleh sang suami. Lalu mereka berdua adu cekcok. On providing for this who can't play football anymore, okay? Or bust my ass for you, and You're like a fucking zombie. Perbincangan mereka diketahui oleh sang anak dan Casey langsung memeluk anak tersebut karena sangat sayang sekali dengan keluarga ini. Lalu sang anak ini meminta ayahnya jangan pernah pergi, tetapi inilah suatu pekerjaan harus menghidupi keluarga. Lalu mereka semua berpelukan dan ayah janji akan datang kembali. Terlihat Casey yang sudah berangkat ke suatu tempat. Tidak lama kemudian, Casey berhenti di depan rumah untuk menemui seseorang. Dan Casey sudah masuk ke rumah tersebut dihadang oleh seseorang. Inilah para pengawal dari bandar narkoboy. Lalu tidak lama kemudian, Casey melihat sang bandar narkoboy yang bernama Wina. Ini adalah bandar narkoboy yang sangat kaya raya di kota ini. Lalu Casey melaporkan atas kejadian dan eksekusi kemarin tentang pembajakan. Lalu Casey memberikan beberapa uang kepada bandar tersebut karena sudah menolong mereka untuk kabur dari kota setelah pembajakan kemarin. Lalu Casey sekarang akan mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih besar dan lebih untung yang sangat besar bersama Wina. Alright, get the fuck out of here. Alright, go. Selang beberapa saat, Wina akan melaporkan dan memberitahu kepada teman-temannya tentang pekerjaan barunya. What's up, Dane? Hey, Cap. What's up, brother? Lalu kemudian Casey bertemu dengan temannya yang bernama Mike. Di sana mereka berdua berbincang-bincang akan melancarkan suatu aksi dan perempuannya yang bernama Sticky. Inilah mereka bertiga akan melancarkan aksi yang sangat luar biasa, yaitu mencuri kartu yang sangat unik, dan kartu ini sangatlah mahal, salah satu kartu favorit di negara ini, dan nanti akan melancarkan aksinya di suatu pameran yang sangat ramai. Di sisi lain ada bos Wina yang sedang bermain catur dengan master catur. Tidak lama kemudian ditemuilah oleh detektif Songo dan detektif Kenaik karena ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh bos Wina. Lalu mereka bertiga berbincang-bincang tentang kejadian kemarin tentang pembajakan truk. Tetapi sayang sekali bos Wina tidak merasa bersalah dan selalu santai untuk menghadapi apa yang telah terjadi. Ya, begitulah kira-kira. Diperlihatkan ada Casey yang bertemu dengan temannya untuk berbagi obat narkoboy dan berbagi senjata, tetapi lalu kemudian ada detektif Kenaik yang memanggil. Casey Rhodes. Can I see some ID? Entah dari mana dua botak ini menemui Casey. Lalu Casey ingat tentang kejadian kemarin. Setelah mengingat kejadian itu, wah ternyata Casey di dalam hatinya menjadi sedikit panik. Lalu mereka berdua bisa menghadang mereka para botak ini untuk segera kabur dari tempat itu. Tidak lama kemudian, Casey langsung berlari ke teman-temannya bahwa sudah didatangi oleh para detektif dan langsung dicari latar belakang dari detektif tersebut. The guy named Jerry Leach. And next year during an armed robbery, get rid of him. Since then, night. Oh, ternyata detektif itu adalah bukan detektif sembarangan, tetapi mereka bertiga menghiraukannya saja karena itu pekerjaannya. Kita melancarkan saja pekerjaan yang akan kita lakukan. Lalu mereka bertiga bersiap-siap untuk melakukan latihan perampokan. Your first stop, let's go. All right.
Selang beberapa saat mereka bertiga melakukan latihan untuk kecepatan perampokan. Di sana yang terlihat bahwa ini belum memasuki target dan akan dicoba sekali lagi. Oh, tetap saja Mike tidak bisa melampaui target dengan kecepatan waktu. Di sana langsung dicoba saja Casey yang akan melakukan dari pelarian itu. Go! Yeah. Iya, mereka berdua masih saja belum bisa melampaui waktu karena mereka pecandu narkoboy. Lalu dicobalah oleh Sticky lan bersiap-siap. Sekali percobaan, waktu itu bisa dilampaui oleh Sticky dan di sana mereka akan melancarkan aksinya dengan targetnya adalah Sticky sebagai peran utama perampokan ini. Tidak lama kemudian mereka akan langsung beraksi. Disinilah diperlihatkan suatu pameran yang sangat meriah. Ada Boswina dan kekasihnya. Tidak lama kemudian, Casey dan Meg pun sudah siap untuk melancarkan aksinya. Diperlihatkan suatu garasi yang sangat ketat dan ada seseorang yang sudah berjaga-jaga. Tidak lama kemudian, ada Sticky yang keluar dari bagasi Boswina dan siap-siap untuk beraksi. Lalu Sticky datang ke satu tempat untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan seluruh alat-alat untuk mencuri suatu kartu yang ada di dalam. Tetapi sayang sekali Sticky langsung dikagetkan oleh seseorang. Shut your mouth and turn around. Yeah, Eastwind, we got a pot of crap. Tanpa ragu, Sticky langsung menghantam, membogem, dan menghajar orang tersebut. Walaupun berbadan besar, tetapi Sticky tidak akan kalah sampai orang itu langsung pingsan. Disinilah Sticky langsung melancarkan aksinya. Terlihat Sticky yang sudah bergerak. Di sisi lain, ada Casey yang sedang datang ke tempat ruang kontrol dan seluruh ruang kamera CCTV. Di sana Casey menyuruh untuk menghapus kejadian yang dilakukan oleh Sticky. A 1979. Bidding will start at 1 million. Ya, pelelangan kartu unik ini sudah dimulai. Di sana akan dilelang kartu ini siapa yang paling cepat, siapa yang paling besar. Tetapi di sisi lain ada Casey yang mengatur ruang kontrol untuk melancarkan aksi dari Sticky. Dengan kejadian itu, seluruh orang di tempat ini menjadi panik karena Sticky tiba-tiba datang saja secara misterius. Dengan segenap kemampuan, para penjaga itu langsung mengejar Sticky. Tetapi ketika Sticky terpojok, untung saja ada Casey yang memberikan arahan kepada Sticky untuk memberikan jalan. Tetapi apa yang akan terjadi? Ya, kita lihat saja nanti. Anjay, sayang sekali Sticky ini salah jalan, malah keluar dan langsung dihantam oleh para polisi. Pada akhirnya Sticky langsung ditangkap dan diamankan. Melihat kejadian seperti itu, Casey langsung berlari dan kabur karena di sana polisi sudah banyak sekali mengepung tempat yang menjadi pameran itu. Lalu Casey dan Mike langsung berganti mobil untuk memanipulasi.
Di sisi lain, tidak lama kemudian ada dua botak yang datang menjadi detektif untuk melihat apa yang sudah terjadi. Dan melihat-lihat ternyata ada Boswina juga di sana. Melihat kejadian seperti itu, lalu mereka berdua langsung disamperin oleh Boswina. Tetapi dengan kecerdikan Boswina, kartu itu ditempel dari ID card-nya Bos Knight. Thanks. Tanpa disadari, Boswina langsung menempel kartu yang sangat unik itu kepada ID card-nya Detektif Knight. Mereka berdua langsung berbincang-bincang untuk bisa mengeluarkan Boswina dari tempat ini. Kalau tidak, temanmu itu sudah dalam bahaya karena ada salah satu anak buah dari Boswina di sana. Ya, mau tidak mau, dari Detektif Knight ini mengeluarkan Boswina secara langsung dan tidak ada pemeriksaan. Di sanalah Boswina kali ini menang. Melihat kejadian seperti itu, Detektif Songo menjadi kecewa kepada Detektif Knight. Tidak lama kemudian, mereka berdua sudah sampai di base camp. Terlihat ada Mike dan Casey yang sedang adu cekcok karena salah satu temannya itu sudah ditangkap oleh polisi. Dan langsung saja Casey menelepon Boswina dengan kejadian yang seperti itu. Tetapi Boswina melakukan dengan harap untuk tenang. Tidak lama kemudian ada seseorang yang datang. Entah dari mana, tiba-tiba saja banyak sekali orang yang datang langsung menyerang mereka berdua. Disinilah terjadi adu hantam mekanik yang sangat mengerikan. Dengan segenap kemampuan, Casey dan Mike langsung menghajar orang-orang tersebut dan menghantamnya sampai menang. Karena mereka berdua sudah terdesak dan meledakkan bom, Casey melihat teroris itu adalah salah satu dari penjaganya Boswina. Kemudian Casey melihat Mike yang sudah terkujur kaku karena efek samping dari ledakan bom tersebut. Akhirnya Casey hanya bisa melarikan diri sambil mengingat para teman-temannya karena Sticky yang sudah ditangkap dan Mike yang sudah terkujur kaku. Lalu kemudian Casey juga mengingat keluarganya. Di sanalah Casey menjadi frustasi dan menghubungi seseorang untuk meminta bantuan karena dirinya sekarang sudah terdesak. Selang beberapa jam kemudian, siang pun telah tiba. Terlihat ada Casey yang menghubungi temannya untuk bertemu dan kita akan melancarkan aksi menyelamatkan Sticky. Terlihat narkoboynya juga sudah habis dan terlihat lebih frustasi lagi. Temannya langsung datang sesuai panggilan dari Casey. Lalu mereka berdua berbincang-bincang tentang kejadian kemarin. Tidak lama kemudian temannya memberikan narkoboy melihat keadaan Casey yang sudah kacau balau supaya tidak panik. Di sana mereka mempunyai ide untuk menyelamatkan Sticky dan mencari kartu dengan menggunakan kostum Halloween karena bulan ini adalah bulan Halloween. Rencana mereka langsung berjalan. Salah satu dari mereka yaitu Casey mencari kostum Halloween supaya bisa menutupi mukanya sendiri. Tidak lama kemudian mereka langsung melancarkan aksinya untuk mengalihkan perhatian, yaitu adalah merampok bank. Terlihat seseorang yang sedang memakai kostum Halloween dan langsung merampok bank, menyuruh seluruhnya untuk memasukkan uang ke dalam tas dan menyuruh seluruh nasabah ini untuk memanggil keamanan para polisi karena hari ini perampokan bank telah berlangsung. Tetap saja pada akhirnya orang itu terpojok dan di sana banyak sekali polisi yang sudah menghantam. Lalu kemudian orang itu langsung menghantam dan menghabisi seluruh para polisi dengan sangat brutal.
Akhirnya orang itu langsung tertembak dan dengan keadaan yang sangat kritis dan mengenaskan. Di sisi lain ada Casey yang sudah beraksi karena perampokan bank itu hanya untuk mengalihkan perhatian saja supaya kantor polisi sibuk dengan kejadian perampokan bank. Tetapi apa yang akan terjadi lalu tiba-tiba sungguh dikagetkan. Langsung Casey ditodongkan oleh detektif Knight untuk datang ke suatu tempat dan langsung saja dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Entah apa yang akan dilakukan oleh detektif Knight, langsung memakai topping Halloween dan terlihat juga ada Casey yang berada di dalam jok mobil dan langsung mewek karena takut mati. I don't want my daughter to... Casey yang sangat sedih karena takut anaknya menjadi yatim. Disinilah Casey langsung dibawa ke suatu tempat. Setelah sampai ke tempat itu, ternyata ini adalah tempat halamannya dari Bos Wina. Menyuruh Casey untuk datang kepada Bos Wina dan menghantam mereka semua. Karena disinilah akan ada terjadi balas dendam. Tidak lama kemudian, langsung saja Casey datang ke depan rumah Bos Wina. Dan di sana terlihat Bos Wina mengetahui Casey sudah datang membawa kartu itu. Tetapi Bos Wina memberikan mandat kepada ajudannya untuk membunuh saja si Casey ini dan langsung menyembunyikan senjata. Di sana Casey yang sudah bertemu, apa yang akan terjadi? Adu hantam sudah terjadi antara pengawal dan Casey. Di sisi lain ada Bos Wina yang sudah mempersiapkan diri untuk menyerang mereka berdua, yaitu membuat senapan untuk menghantam mereka semuanya. Ketika mau menembak mereka berdua, Bos Wina melihat seseorang. Dengan rasa panik, Bos Wina itu langsung menghantam siapapun yang ada di sana. Ternyata itu ada detektif Knight. Trick or treat, mother. Pada akhirnya bandar itu pun telah meninggoy. Terlihat ada Casey yang sudah kewalahan dan ditodongkan senjata. Lalu tiba-tiba untung saja detektif Knight langsung menembak penjaga tersebut. Dengan serentak Casey langsung kabur meninggalkan tempat ini karena tidak mau terlibat. Tidak lama kemudian polisi pun telah datang. Dengan kejadian yang seperti ini, akhirnya detektif Knight menjadi tersangka karena sudah membantai orang-orang yang ada di rumah. Di sisi lain, di hari yang sama ada istri dan anaknya dari Casey. Melihat itu semuanya, Casey menjadi senang karena telah bertemu dengan keluarganya. Tetapi sayang sekali, di belakang sana sudah ada para polisi yang akan menangkap Casey. Dan inilah menjadi terharu. Akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini sungguh sangat menegangkan, di mana ada sekelompok perampok yang selalu meresahkan masyarakat, sehingga apa yang mereka perbuat pasti ada akibatnya. Film yang bisa kita ambil dalam cuplikan ini adalah sesuatu apa yang kita harapkan pada di dunia ini pasti akan ada akibatnya. Oleh karena itu, kita semuanya yuk kita berbuat baik dan berbuat kebajikan untuk kita semuanya, karena sesuatu yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Oke lah kalau begitu kawan-kawan semuanya, jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, yuk kita subrek terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan notifikasi dan film-film terbaru dari Kadia GC.
Kami yang bertugas direksi di seluruh dunia bersama Kadia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Inilah Kadia mempersembahkan Asoy The Boy.